teman-teman, selamat malam. Oke, ketemu lagi dengan kita berdua dalam acara yang ditunggu-tunggu setiap hari Senin, yaitu PA Online Bareng seri Alkitab. Ya, ini bulan Agustus, seperti minggu lalu kita sudah umumkan, bulan Agustus adalah bulan istimewa. Dan kita mengambil topik yang istimewa juga, yaitu tentang Kemerdekaan. iya, karena bentar lagi nih, tinggal berapa hari nih? 2 hari lagi, tanggal 17 Iya. Agustus. Ya, Oke, nah gimana nih persiapan kemerdekaan kita tahun ini? Ada lomba nggak teman-teman? menang nggak nih ikut lomba di kampung? Iya, kayaknya semarak banget ya Iya. dalam 17-an ini ya. Kiranya malam hari ini juga bisa kelihatan ya aura semangatnya dalam kita menggali firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan memandang kemerdekaan Kristen yang sejati itu seperti apa? Itu yang akan kita gali malam ini. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, ayo buka Alkitabnya. Kita akan membahas Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Banyak ya hari ini ya Iya, ayatnya. 15 ayat. Oke, karena guys kita sudah bergabung berdua, mungkin kita akan kasih kesempatan untuk bisa perkenalan singkat ke kita semua supaya bisa saling kenal. Ya, bisa dimulai dari Kak Ocha dulu deh. Oke, shalom teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rosawati Mahina. Akrabnya biasa dipanggil Ocha. Saya domisilinya di Manokwari, Papua Barat, dan bergereja di GPI Petrus Amban. Jauh banget nih. Tapi sekarang Iya, tapi sekarang sekitar 6 bulan 1 minggu ini sedang ada di Solo. Nah, sekarang dekat banget tuh Kak Ocha. Dekat banget sama kita. Iya. oke, salam kenal Kak Ocha untuk seluruh sahabat-sahabat yang bergabung. Iya, gimana dengan Yohanes? Silakan perkenalan diri. Shalom, haleluya. Nama saya Yohanes Aretonang. Saat ini saya berdomisili di Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Oh, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Bergereja. Saya dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Berasal dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan Wow, gereja itu aja. kemenangan. Jadi cocok sekali dengan tema hari ini ya, kemerdekaan. Oke, salam kenal ya dari kita semua, baik juga dari Yohanes, Kak Ocha, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang sudah mulai berdatangan pada malam hari ini. Sekali lagi kami menyapa selamat datang. Ini sudah mulai menyusul ya, tadi masih beberapa. Ada Ilham, Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam juga, selamat bergabung. Ada Pak Monteva, ada Pak Wahyudi, selamat malam Pak. Ada ini teman-teman dari Baptis nih, halo Kak Tera, Kak Keisha, Shalom Bu Roma, Kak Roma dan Bu Yulia, ada Septian, ada Kakak Oce yang sudah bergabung, ada Ujang Cuyel, Andi Manulang, Jenita, dan masih banyak lagi. Selamat berjumpa dan kita akan bersama-sama menggali ayat Alkitab Galatia pada malam hari ini. Semoga kita semakin mengenal firman Tuhan dan semakin dekat akrab dengan Dia ya. Iya. Nah, mungkin baru bagi teman-teman yang pertama kali join, apa sih itu Alkitab? Jadi satu pembelajaran atau satu sesi yang kami buka untuk bisa kita belajar Alkitab bareng-bareng yang kita lakukan secara online melalui Instagram Live ini, supaya kita bisa membahas pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab. Contohnya ya, Galatia pasal 5 malam hari ini tuh salah satu pasal yang sangat terkenal sekali. Jadi ini yang akan kita bahas dari sudut pandang yang baru. Ya, selain itu teman-teman juga bisa memakai metode PA yang biasa dipakai oleh teman-teman. Tapi kalau mungkin belum ada metode yang biasa dipakai secara reguler, bisa belajar dengan metode SABDA, metode menggali Alkitab Sabda. Iya, nanti akan dikirimkan linknya oleh rekan-rekan admin. Oke, segera kita akan mulai semuanya di dalam doa untuk langkah yang 0. Kita menyerahkan penggalian kita yang akan kita gali malam hari ini. Untuk itu saya minta Ibu bisa membuka doa. Iya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini karena kami boleh mengambil satu tema yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami.
Bukan hanya kami memiliki negara yang merdeka, tetapi kami juga memiliki hidup yang merdeka. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk belajar apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya melalui Galatia 5 pada malam hari ini, kami boleh semakin melihat bagaimana Tuhan melihat pentingnya kemerdekaan bagi setiap orang, khususnya orang Kristen, untuk menerima kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk bisa menghayatinya, termasuk juga untuk memahami setiap ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, dan terutama kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Kakak Ocha dan Yohanes yang sudah bergabung, dan juga semua teman-teman sahabat Sabda yang juga bergabung pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati mereka dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. 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 Oke, nah sebelum kita akan menggali ayat demi ayat di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 15 ini, kita akan sedikit overview dari surat Galatia dan Galatia 5 sendiri. Nah, surat Galatia ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang saat itu dipanggil Tuhan, yaitu kita udah tahu sama-sama namanya Paulus ya, kepada orang-orang di Galatia. Kenapa Paulus harus menuliskan surat? Sebenarnya Paulus itu udah pernah ke Galatia untuk menginjili orang-orang di sana, dan ketika Paulus pergi ke tempat lain, ternyata ada beberapa pengajar sesat yang datang ke jemaat Galatia dan ingin mengacaukan ajaran yang murni yang pernah Paulus sampaikan kepada mereka. Untuk itulah akhirnya Paulus menegaskan kembali tentang iman yang murni, iman yang sejati di dalam Yesus Kristus itu. Kita dimenangkan, kita dimerdekakan oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang Paulus mau tekankan kepada jemaat di Galatia. Ya, ada satu masalah yang sangat pelik sekali di dalam jemaat Galatia, yaitu pengajaran sesat yang tadi Roma katakan ya, yang diajarkan oleh orang-orang lain, yang Paulus sangat geram sekali, karena sebenarnya jemaat Galatia ini didirikan oleh Paulus, dan Paulus sudah memberikan dasar fondasi yang sangat kuat sekali bagi jemaat Galatia. Tetapi seperti saudara ketahui ya, Galatia ini dahulunya adalah jemaat yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen gitu, yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi karena banyak alasan di belakang itu, teman-teman silakan baca dari Alkipedia ya. Kemudian masuklah orang-orang yang bukan orang Yahudi menjadi jemaat di Galatia. Nah, ini seharusnya kan gereja kan bersatu ya. Walaupun mereka punya latar belakang yang berbeda dan lain-lain, tetapi karena perbedaan yang sangat kuat sekali antara tradisi Yahudi dan juga tradisi Yunani, orang Yunani, maka orang Yahudi yang sudah merasa senior atau yang merasa merasa memiliki jemaat itu, ketika kedatangan jemaat baru yang dari latar belakang Yunani, maka mereka mulai meminta orang-orang Yunani itu untuk mengikuti tradisi dari bangsa Yahudi. Ya. Nah, itu yang menjadi masalah ya, karena mereka tidak tahu menahu tentang latar belakang Yahudi, tetapi mereka dipaksa, bahkan bukan hanya dipaksa, tapi mengatasnamakan Kristus. Ya. Kalau kamu pengikut Kristus, maka kamu harus disunat, kamu harus menjalankan hukum Taurat, Nah, itu yang membuat Paulus menjadi geram, karena tidak pernah Paulus mengajarkan tentang kemerdekaan di dalam Kristus berdasarkan tradisi yang diharuskan oleh orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu kepada orang-orang atau jemaat dari latar belakang Yunani. Iya, setuju bahwa surat Paulus ini ke Galatia ini surat yang lumayan geram sekali Paulus, makanya pengacau-pengacau di sana dikatakan lebih baik dikebiri saja, karena mereka sudah ketika mereka datang ke jemaat Galatia, mereka mengatasnamakan Paulus, menambahkan pengajaran Paulus yang bukan dari pengajaran yang murni itu tadi. Itu yang membuat Paulus semakin geram ke mereka. Dan tadi Ibu Yulia bilang ada beberapa kata kunci yang juga sering diulang-ulang di surat Galatia ini, seperti sunat dan hukum Taurat. Itu termasuk yang diulang beberapa kali, karena hukum Taurat itu seringkali merujuk kepada hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama gitu. Dan pengacau ini atau orang-orang yang mencoba ingin menyesatkan ini selalu mengatakan orang-orang Galatia mau diseret kembali kepada ketaatan hukum Taurat sebagai sarana untuk bisa dibenarkan di dalam Kristus. Sunat juga seperti itu. Dan ada kata kunci yang lainnya juga, Bu, yang sering diulang-ulang di sini.
Iya. Jadi teman-teman silakan baca baik-baik surat Galatia, karena ini punya latar belakang konteks yang sangat spesial sekali dan sangat khusus sekali. Semakin saudara membaca surat Galatia, semakin tahu isu yang diangkat oleh Paulus dan alasan Paulus menulis surat kepada Galatia itu sangat khusus sekali, gitu ya. Nah, inilah yang sering disebut, salah satunya adalah keselamatan plus. Iya. Ya. Keselamatan plus ini baru bisa diselamatkan gitu ya, bukan. Padahal Paulus mau kita dibilang dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus gitu. Nah ini juga yang berlatar belakang di Galatia pasal 5 ini, teman-teman. Dari konteks pasal 5 ini kita lihat bahwa Paulus itu menegaskan tentang kemerdekaan. Mungkin dari judulnya kita lihat memang kemerdekaan Kristen gitu ya, tapi nanti lebih dalam kita belajar bahwa ada kebebasan yang murni di dalam Kristus dan hidup di dalam Kristus ketika kita berada di dalam Kristus gitu. Jadi ini merupakan juga lanjutan dari pasal-pasal sebelumnya yang ingin menekankan kita bersama-sama melalui yang dikatakan Paulus ya, untuk tidak terikat lagi dengan hukum Taurat tambah sunat baru bisa diselamatkan, tetapi benar-benar hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Nah, Galatia pasal 5 itu terdiri dari 2 perikop ya. Perikop yang pertama yang akan kita bahas bersama, dan perikop yang kedua adalah hidup menurut daging atau menurut roh. Dan ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita diskusikan sekarang. Orang yang merdeka adalah orang yang hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Apa itu artinya? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, kalau gitu kita akan baca dulu bagian pertama dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Kita akan lihat 9 ayat dulu. Silakan teman-teman bisa buka Alkitabnya segera, supaya kita tidak kehilangan teks demi teks yang akan kita gali bersama-sama dengan Kak Yohanes dan juga Kak Ocha. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 1 sampai 9. Supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Oke, silakan nanti bisa mengikuti bersama-sama dan jangan lupa untuk bisa sharing di kolom komentar ya untuk hal-hal yang kita diskusikan ataupun bisa mengembangkan melalui pertanyaan dari teman-teman yang hadir malam ini. Ya, memang teks ini cukup berat isinya, tetapi kita akan pelan-pelan ya, akan mengupas satu persatu. Nanti Kakak Ocha dan Kak Yohanes akan menolong kita untuk mengupas ayat-ayat yang ada di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 9. Oke, nah saya akan bertanya dulu ke Yohanes. Dari ayat 1, mengapa Paulus memakai istilah sungguh-sungguh merdeka? Bisa mungkin dijelaskan apa artinya? Dan apakah jemaat Galatia sungguh-sungguh sudah merdeka? Mengapa Paulus mengatakan sungguh-sungguh merdeka? Karena Paulus ingin menekankan kembali gitu kepada umat Tuhan yang ada di Galatia bahwa perlunya kita itu mengerti gitu kan, bagaimana status kita di dalam Tuhan, bagaimana kita itu mengerti kita ini sudah ditebus oleh Tuhan gitu. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah merdeka. Merdeka dari apa gitu kan? Merdeka dari dosa, merdeka dari kedagingan kita, merdeka dari maut gitu. Artinya kita hidup merdeka bersama Kristus, kita merdeka gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka gitu. Ya,
Jadi secara simpel nih, sungguh-sungguh merdeka itu apa artinya? Sungguh-sungguh merdeka itu ya artinya ya real merdeka gitu. Sudah benar-benar merdeka gitu. Tidak ada lagi yang mengikat. Tidak ada lagi yang mengikat. Jadi artinya menjadi orang yang free man gitu. Memiliki kehidupan yang bebas di dalam Kristus. Iya. Nah, tadi pertanyaan kedua dari Roma. Apakah jemaat Galatia memang sungguh-sungguh sudah merdeka? Menurut dari perikop yang kita sedang bahas ini adalah bahwa orang-orang di Galatia ini belum sepenuhnya mereka merdeka ya. Kenapa? Karena mereka masih ada beberapa orang yang mengikuti hukum Taurat gitu. Bahkan mereka ada yang berusaha yang disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa ketika sudah ikut Kristus maka harus disunatkan kembali gitu. Padahal Paulus tidak pernah mengajarkan itu kepada umat di Galatia. Makanya kembali ditegaskan oleh Paulus supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Artinya ya untuk menerangkan kembali kepada orang Galatia bahwa merdeka di dalam Kristus itu tidak terikat kembali kepada hukum Taurat gitu. Jadi jawabannya ya belum gitu. Ya, mungkin kita nggak masuk dulu ke ayat-ayat berikutnya ya, tapi khusus di ayat 1 saja. Di ayat 1 saja dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Jadi dari mana sebenarnya kemerdekaan itu didapatkan oleh orang Galatia menurut Paulus? Menurut Paulus orang Galatia itu mendapatkan kemerdekaan itu ya melalui Kristus gitu, melalui iman kepercayaannya kepada Kristus. Ya, baru itu diajarkan oleh Paulus. Ya, Paulus ketika Paulus ada di Galatia, Paulus sudah mengajarkan ini kepada mereka bahwa kamu sudah merdeka karena Kristus, gitu ya. Jadi kemerdekaan mereka itu didapat dari Kristus. Jadi mereka sebenarnya sudah merdeka. Statusnya sudah merdeka karena Paulus berkata kalau kamu sudah merdeka maka berdirilah teguh, atau kamu sudah merdeka merdeka di dalam Kristus, jadi berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi sebenarnya sudah merdeka, tetapi Paulus melihat mereka hidup seperti hamba gitu. Nah, ini yang ingin Paulus kupas, kamu tuh sudah merdeka, kenapa kamu hidup sebagai hamba? Ya, karena Kristus sudah menyelesaikan semuanya bagi mereka, tapi mereka merasa masih ada kuk yang memperhamba mereka gitu ya, masih ada kuk yang harus ditanggung untuk bisa ya mendapatkan itu, padahal Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Tapi mereka merasa seperti masih menjadi budak gitu. Oke. Nah, nanti kita lihat ayat berikutnya. Nah, sekarang Kakak Ocha, mengapa menyunatkan diri membuat Kristus tidak berguna bagi jemaat Galatia? Bisa dilihat di ayat 2 sampai ayat 3 ini. Kalau menurut bacaan di ayat 2 sampai 3, saya menemukan bahwa di sini mereka lebih cenderung memilih untuk taat kepada ajaran-ajaran baru itu, yang berisi tentang tradisi-tradisi, sementara seperti yang sudah diingatkan Paulus di ayat 1 bahwa mereka sebenarnya sudah merdeka, mereka sudah terima Yesus, untuk apa lagi dengan tradisi-tradisi itu, apalagi mengikuti ajaran-ajaran dari pengajar-pengajar Yahudi bahwa kalau kamu udah lakukan hukum Taurat, ditambah sunat, makan halal, dan lain-lain, baru nanti kamu akan diselamatkan. Padahal mereka sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus yang sudah hadir sebagai juru selamat mereka. Seperti itu. Iya, setuju banget ya. Paulus tuh sudah mengajarkan bahwa karena Kristus kamu sudah merdeka. Karya Kristus itu sudah sempurna untuk kamu, sehingga kamu boleh mendapatkan kemerdekaan. Tetapi menurut mereka masih merasa nggak sempurna, ada yang kurang gitu, karena mereka meninggalkan tradisi orang Yahudi yang tidak dimasukkan di situ. Padahal bagi mereka tradisi Yahudi itu merupakan satu ikatan yang sangat kuat di dalam tradisi mereka. Iya, jadi ini sebenarnya kalimat yang
sangat serius sebenarnya di ayat 3 ini, apalagi kalau kita mau keluarkan semua konteks, Kristus tidak berguna bagimu gitu ya. Ini kalimat yang sangat kasar banget dan tegas dari seorang Rasul Paulus gitu, karena di ayat 1 tadi Paulus sudah bilang status kita sebagai orang merdeka, tapi kita mau tambahkan status kita, apa gunanya lagi Kristus gitu. Apa gunanya lagi Kristus kalau kita masih hidup di dalam daging, disunat, tidak melepaskan itu. Makanya status baru ini apa gunanya Kristus bagi kita kalau kita masih lakukan itu semua. Ya, mereka masih mendua hati. Ya. Sebenarnya kita diselamatkan oleh Kristus saja atau masih diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nggak mau melepaskan. Mau dua-duanya. Jadi mereka mau bikin keselamatan dalam Kristus plus gitu ya. Plus apa? Plus hukum Taurat dan plus sunat. Iya, ini cara hidup yang itu tadi ya, masih mau diperbudak karena ada, ya itu menjadi satu budak yang susah untuk ditinggalkan karena mereka sendiri nggak mau untuk, ya itu tadi masih mendua hati dengan mungkin dua status ini tadi, padahal secara status Kristus sudah memerdekakan. Nah, saya kembali ke Kak Yohanes nih, apa hubungannya Kristus dan hukum Taurat kalau dilihat dari ayat 4 ini? Kalau kita lihat dari ayat 4 ini ya, tadi kan kita sudah baca ya, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, gitu kan. Jadi tadi kakak Imnya bilang, apa hubungan Kristus dengan hukum Taurat, gitu kan. Kristus adalah penyempurna dari hukum Taurat, gitu. Artinya, tanpa kehadiran Kristus, hukum Taurat itu sendiri masih dijalankan gitu. Jadi Kristus adalah penyempurna dari hukum Taurat itu sendiri. Makanya dikatakan di ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Artinya kalau kita masih mengharapkan hukum Taurat, maka kita nggak dapat kasih karunia dari Kristus tadi gitu. Kita nggak dapat kemerdekaan tadi. Maka hubungan antara Kristus dengan hukum Taurat tadi adalah ya Kristus sebagai penyempurna dari hukum Taurat itu sendiri. Begitu. Ya. Ya, betul. Satu-satunya orang yang sudah pernah menjalankan hukum Taurat adalah Kristus. Ya, karena dia tidak bercacat dan dia menjalankan seluruh kebenaran hukum Taurat. Dan karena dia, maka kita juga, karena kita sudah dibaptis, kita sudah dimerdekakan bersama dengan dia, maka kita juga sudah menjalankan hukum Taurat melalui Kristus. Bukan kita menjalankan, tapi melalui Kristus kita sudah menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau boleh tanya nih Yohanes, jadi hukum Taurat itu sebenarnya berguna nggak sih? Kalau Ibu bertanya seperti itu, ya di dalam kalau kembali lagi kepada firman Tuhan, ya hukum Taurat itu berguna, tapi semuanya sudah dijadikan satu, yaitu di dalam Kristus kasih gitu. Jadi kita nggak perlu lagi artinya melakukan seluruh hukum Taurat, tapi hanya melakukan apa yang Yesus ajarkan gitu. Oh, mungkin ada sedikit masalah ya. Sebenarnya kita tetap dituntut oleh hukum Taurat. Bukan berarti kita tidak dituntut hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya masih harus dijalankan oleh orang Kristen. Tetapi orang Kristen tuh nggak mungkin akan bisa menjalankan hukum Taurat secara sempurna. Nah, Kristus sudah menjalankan hukum Taurat secara sempurna. Karena itu, apakah hukum Taurat masih berlaku? Iya berlaku, tapi kita tidak perlu menjalankan lagi karena Kristus sudah menjalankannya bagi kita. Karena kalau kita yang menjalankan nggak mungkin, karena di dalam hukum Taurat 10 kan ya, satu saja gagal menjalankan hukum Taurat, seluruhnya batal. Oke. Ya, Berarti sekarang kita kalau sudah digenapkan di dalam kasih, misalnya kita harus menghormati orang tua di dalam hukum Taurat gitu, berarti kita mendasarinya karena kasih kita kepada Kristus sekarang, bukan karena supaya kita harus memang menghormati dengan tekanan gitu, tapi berdasarkan kasih kepada Yesus Kristus. ya, kalau kita ada di dalam Kristus, maka seluruh hukum Taurat itu pantas untuk kita jalankan, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi untuk membuktikan bahwa Kristus sudah menjalankannya bagi kita, dan kita mengikut dia. Kita menjadi seperti dia dan menjalankan apa yang diinginkan oleh
Allah. Dulu kita nggak mungkin sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus, sebelum kita diselamatkan. Tetapi sekarang kita sudah dimerdekakan sehingga kita sekarang mampu untuk melakukan hal yang baik. Salah satunya adalah melakukan hukum Taurat, ya. Nah, apa inti dari hukum Taurat? Menurut Kristus, inti hukum Taurat itu adalah hukum kasih. Jadi bukannya hukum Taurat sudah tidak berguna, tetap berguna, tetapi harus dijalankan berdasarkan kasih, bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, ya. Oke, ya. Jadi menjawab ya dari hubungan Kristus dan hukum Taurat ini sudah pasti mendapatkan yaitu kasih, tapi kita juga tahu bahwa Yesus Kristus lah yang satu-satunya pribadi yang menjalankan hukum Taurat secara sempurna. Nggak ada manusia lain di muka bumi ini yang bisa menjalankan Taurat, dan itulah pegangan kita di dalam Yesus Kristus gitu ya. Nah, sekarang apa artinya dari ayat 5 sampai 6 ini, balik ke Kak Ocha, apa artinya ada di dalam Kristus? Dan mengapa iman yang bekerja dalam kasih adalah kebenaran yang lebih penting dibandingkan bersunat? Kalau kita coba cek di ayat-ayat ini. Oke, yang pertama, apa artinya ada di dalam Kristus? Yang saya dapat dari ayat 5 sampai 6 itu, yang pertama, ada di dalam Kristus berarti kita harus beriman, kita harus percaya kepada Kristus. Kemudian yang kedua yang saya dapat, karena iman kepada Kristus itu, Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang saya dapat dari ayat 5 sampai 6. Iya, iman. Beriman di dalam Yesus Kristus, dan iman yang bekerja di dalam kasih itu mengapa jadi sesuatu yang paling benar dibandingkan bersunat? Lebih penting ya dibandingkan bersunat. Karena yang saya dapat lagi, saya memang agak sulit di ayat ini, makanya saya coba membaca dari terjemahan lain. Di terjemahan GIS di situ Galatia 5 ayat 6 berbunyi begini, Kak. Yang terpenting percaya kepada Kristus, dan itu nyata di dalam kasih kita kepada orang lain. Jadi saat kita mengasihi Kristus, kasih Kristus itu, kekuatan Roh Kudus itu akan menolong kita juga untuk mengasihi yang lain begitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama juga akan Tuhan buat baik begitu. Karena ya kasih Kristus itu yang menolong kita. Iya. Sehingga itu jauh lebih penting ketimbang kita bersunat tetapi kita sama sekali nggak punya kasih. Misalnya ada yang jatuh, kita cuma nonton malah ketawain, tidak menolong misalnya. Padahal tindakan kasih yang sebenarnya Tuhan tuntut. Kalau kita sudah benar-benar kenal Dia, ya pasti kita akan ditolong untuk melakukan apa yang serupa dengan Tuhan buat begitu. Itu yang saya tangkap. Betul, menjalankan hukum Taurat kalau itu didasari karena kepentingan pribadi, bukan karena kasih, itu sebenarnya bukan melakukannya dengan hati yang punya punya keinginan bagi Tuhan atau bagi sesama, tetapi sebenarnya untuk keselamatan diri sendiri. Ya. Iya, jadi di ayat ini kita bisa lihat juga ya, Paulus nggak peduli apakah seorang Yahudi yang bersunat atau tidak bersunat. Bahkan beberapa murid Paulus seperti Timotius juga disunat gitu ya. Bukan berarti Paulus di sini nggak membenarkan juga sunat, tetapi yang paling penting iman itu tadi yang bekerja di dalam kasih, dan itu yang menjadi hal yang paling esensi di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya masalah yang paling besar adalah gini, kalau saya bukan orang Yahudi dan saya ingin menjadi orang Kristen dan di seluruh jemaat itu adalah orang Yahudi, saya harus disunat. Itu apa istilah yang dipakai adalah proselyte. Jadi saya harus menjadi orang Yahudi, dan untuk menjadi orang Yahudi saya harus menjalankan hukum Taurat dan saya juga harus disunat. Walaupun saya sebenarnya bukan keturunan Abraham secara fisik, tetapi saya juga harus disunat untuk supaya saya menjadi sempurna, gitu ya. Nah, ini yang sangat menjengkelkan Paulus, karena orang yang bukan Yahudi kok disuruh bersunat. Untuk apa? Supaya keselamatanmu sempurna, supaya kamu menjadi anak Abraham, supaya menjadi sempurna. Nah, Paulus berkata,
kamu sudah sempurna di dalam Kristus. Karya keselamatan Kristus itu sudah sempurna. Tidak perlu ditambah dengan apapun juga. Tetapi oleh orang-orang jemaat Galatia memperlakukan orang yang bukan Yahudi, enggak. Walaupun dia udah percaya Kristus, tetap dia harus disunat. Nah, itu yang bikin Paulus geram. Berarti kan sunat menjadi syarat untuk keselamatan. Iya. Jadi keselamatan itu murni kasih karunia, atau keselamatan itu adalah iman dalam Yesus plus sunat. Iya, itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan Paulus. Bagi orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, tetapi iman di dalam Kristus oleh iman yang bekerja dalam kasih, artinya iman di dalam Kristus, itulah yang penting. Kamu tidak perlu disunat untuk kamu selamat, karena kamu sudah percaya Kristus. Tapi orang Yahudi enggak, pokoknya kamu harus disunat. Kalau kamu nggak disunat, kamu nggak selamat. Loh, kan aku udah percaya Kristus. Ya, walaupun kamu sudah percaya Kristus, ini lebih sempurna lagi kalau kamu disunat. Nah, ini kan jadi tanda tanya besar ya. Kalau sudah sempurna, kenapa harus ditambah untuk menjadi lebih sempurna? Kalau sempurna masih harus sempurna, kan berarti yang sempurna itu nggak sempurna, ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya siapa nih yang membuat jemaat Galatia tidak lagi memegang kebenaran dalam Kristus? Kalau kita lihat dari ayat 7 sampai ayat 9 ini. Balik ke Yohanes ya. Dikatakan ya, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, kalau kita gali dari ayat 7 sampai 9 ini dikatakan dahulu kamu berlomba dengan baik, gitu kan? Artinya bahwa karena pengajaran gitu ya. Karena pada saat itu orang-orang di Galatia itu mulai terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang tadi seperti Ibu sudah jelaskan, bagaimana terima Yesus plus sunat, gitu kan. Makanya dikatakan siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi, gitu. Artinya ada penambahan kebenaran, ada penambahan pembenaran dari firman Tuhan yang dibuat oleh pengajaran lain dalam tanda kutip pada saat itu kepada umat Tuhan di Galatia, gitu. Makanya dikatakan sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan, gitu. Artinya sedikit aja pengajaran, sedikit aja apa yang kita ajarkan sudah mencemari semua, gitu. Sudah mengkamirkan seluruh umat, sudah apa artinya? Sudah menggabungkan semua lah, gitu. Artinya gitu. Pengajaran tadi yang membuat umat di Galatia menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, begitu kira-kira, Bu. Ya, Paulus memakai perumpamaan ragi ya. Yang sebenarnya yang dimaksud Paulus tuh siapa nih ragi? Atau siapa yang membuat jemaat Galatia ini tidak lagi memegang kebenaran? Di dalam konteks firman Tuhan ini, Paulus menggunakan ragi, yaitu ajaran-ajaran yang tidak benar, gitu. Ajaran-ajaran yang di luar Kristus, gitu kan. Yang membuat umat di Galatia menjadi melenceng dari kebenaran dalam mengikut Kristus, gitu kan. Makanya dikatakan mengkamirkan seluruh adonan. Artinya dapat mengubahkan seluruh pengajaran yang sudah pernah diajarkan oleh Paulus, begitu. Ya. Menulari semuanya ya. Iya, ragi itu walaupun udah 99% hampir ini, kalau ada 1% ragi itu bisa menghancurkan seluruhnya ya. Nah, ini juga hati-hati sih terhadap kita juga mungkin saat ini, karena di sini Paulus sebenarnya bilang satu keistimewaan mereka ya, kamu itu berlomba dengan baik sebelumnya, gitu ya. Mungkin kita juga saat ini berlomba dengan baik, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pengajaran yang salah itu, kalau kita tidak membentengi diri kita dengan firman Tuhan yang murni, nah ini juga bisa membuat kita juga berbahaya di dalam bagian ini. Ya, oke. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan tentang masalah yang dihadapi oleh jemaat Galatia? Apakah
ada kesamaan dengan masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan masa kini juga? Mungkin dari Kak Ocha dulu. Pelajaran yang saya dapat dari 9 ayat pertama ini adalah saya harus teguh ya dengan apa yang sudah saya dapat, begitu. Jadi saat saya sudah menerima Yesus, saya sudah menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, itu teguh saya pegang. Dan kabar Injilnya itu ya harus saya setia sampaikan seperti yang pernah dilakukan oleh Paulus, begitu, tidak bergeser atau tidak menambah-nambahkan atau mengurang-ngurangkan apa yang ada di dalam firman itu sendiri. Itu sih pelajaran yang saya dapat dari 9 ayat pertama ini. Iya, thank you Kak Ocha. Oke, mungkin di bagian yang kedua ini tentang kesamaan dengan masalah yang dihadapi jemaat masa kini. Apakah ada? Kalau saya melihat masih ada ya, misalnya ada juga yang sudah menerima Kristus, aktif di gereja, tetapi kalau ada sedikit goncangan iman, kemudian mulai kompromi itu dengan hal-hal yang sebenarnya diketahui itu tidak menunjukkan sikap merdeka di dalam Tuhan. Jadi macam nggak sembuh-sembuh, boleh deh untuk kali ini ke orang pintar seperti itu, boleh deh ke orang seperti ke dukun seperti itu. Yang saya lihat masih ada yang seperti itu. Gitu. Kalau seperti itu berarti dia sudah menyeleweng dari pengajaran ya Bu ya? Menurut saya iya, menurut saya iya, gitu. Iya. Oke. Dari Yohanes, ada tambahan? Pelajaran apa nih Yohanes yang kamu dapat? Kalau dari saya, Bu, bagaimana penyerahan hidup kita kepada Tuhan sih. Tergantung bagaimana penyerahan hidup kita kepada Tuhan, supaya jangan ada pengajaran lain gitu, selain pengajaran firman Tuhan yang benar, masuk ke dalam hidup kita gitu. Makanya pentingnya kita benar-benar setia membaca firman Tuhan gitu kan. Benar-benar kita sebelum kita membaca firman Tuhan itu kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita ketika kita membaca firman Tuhan itu bukan pengertian kita yang masuk atau bukan apa kata orang, tapi karena pewahyuan dari Roh Tuhan tadi gitu melalui firman yang kita baca. Sehingga pengajaran apapun yang kita dengar dari orang atau yang kita boleh lihat dari sosial media itu nggak mencemari kita atau nggak mengkamiri kita, kalau bahasa kita tadi yang kita bahas tadi gitu. Artinya kita nggak ikut tercemar gitu. Kita tetap murni pengajaran di dalam Kristus yang benar. Itu aja sih kalau menurut saya, Bu. Kira-kira seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang kedua ya Yohanes ya. Ini kan masalah di jemaat Galatia itu kan sebenarnya mereka itu sudah percaya Yesus, tetapi mereka menganggap itu masih kurang gitu. Jadi mereka menambahkan itu dengan melakukan tradisi hukum Taurat dan juga disunat. Nah, sekarang kan nggak seperti dulu ya. Di gereja kita sudah tidak ada tradisi Yahudi yang harus dijalankan. Tetapi ada nggak yang mirip seperti itu? Bahwa percaya Kristus saja tuh masih kurang, harus ditambah ini, harus ditambah itu supaya lebih sempurna. Ada nggak zaman sekarang yang seperti itu? Kalau sejauh ini ya Bu, dari yang saya boleh jalani, ada sih Bu, ada ya. Cuman kan saya nggak mungkin sebutkan mereknya gitu. Ada sih, ada. Jadi ya jangan sebutkan gerejanya, jangan sebutkan orang, tetapi ada nggak ajaran apa ya? Oh, kira-kira apa? Ada. Contohnya di dalam mengikuti Kristus itu mereka itu lebih menganut apa yang dikatakan Paulus gitu. Contoh gitu, yang laki-laki harus tidak boleh berkumis, yang wanita dilarang untuk melayani. Ada seperti itu di sini. Ada. Jadi laki-laki itu di dalam Kristus dia itu tidak boleh berkumis. Dan yang kedua perempuan itu tidak bisa melayani gitu. Jadi di sini saya melihat bahwa
oh ternyata masih ada ya seperti itu gitu. Cuman ya kembali ke diri saya kembali, saya tapi ke firman iya, Tuhan. mungkin aku potong dulu ya sebelum kemana-mana. Tapi bukan seperti itu. Ada nggak pengajaran di dalam gereja, Kristus saja nggak cukup, kamu harus melakukan ini. Kalau mau benar-benar selamat, apa? Kalau kayak saya gitu ya, suku Batak ada, artinya ketika mengikut Kristus sudah selamat, dia harus melakukan lagi seperti tradisi gitu atau adat dari sukunya gitu. Maka dia bisa lebih selamat komplit lagi gitu, seperti yang dikatakan Galatia tadi gitu kan, terima Yesus plus sunat gitu. Ada di sini sih masih ada gitu, Bu. Terima Yesus terus apa namanya? Ya, kamu nggak menyebutkan itu secara spesifik. Saya akan berikan contoh ya, satu contoh. Mungkin kamu akan menemukan contoh yang lain. Kamu sudah terima Kristus, selamat? Ya, selamat. Tapi kamu akan lebih selamat lagi kalau kamu dibaptis. Sepertinya benar ya, Kak. Ajaran itu sepertinya betul, karena orang Kristen memang harus dibaptis gitu ya. Tetapi baptis itu menjadi tambahan syarat untuk kesempurnaan keselamatan kita. Kamu memang sudah percaya Yesus, tapi kalau kamu nggak dibaptis, kamu nggak selamat. Ada nggak, pernah nggak dengar orang ngomong gitu? Mungkin Ibu Ocha pernah? Oke, selain itu ada lagi nggak ajaran yang lain yang mirip-mirip gitu? Maksudnya tuh modelnya gitu. Kamu selamat, tapi kamu harus lakukan ini untuk kamu tambah selamat. Jadi kalau kamu nggak dibaptis kayak tadi ya, kalau kamu nggak dibaptis, kamu nggak selamat. Sekalipun kamu percaya Yesus, tapi tetap nggak akan selamat. Nah ini ada lagi sebenarnya beberapa gitu ya. Mungkin kita perlu sebut supaya kita sadar bahwa itu persis yang sedang dihadapi oleh orang-orang Galatia. Ada contoh? Kalau enggak, aku kasih satu lagi ya. Saya rasa cuman sampai di situ aja sih, Bu. Terjadi penyimpangannya. Oke, mungkin Kakak Ocha ada yang teringat? Iya sih, kalau yang Ibu Yulia sampaikan, berarti ya benar, saya juga pernah dengar seperti itu. Pernah. Menurut Ibu betul nggak? Kalau kita nggak dibaptis, kita nggak selamat. Sekalipun sudah percaya Yesus. Menurut saya baptis itu sebagai tanda meterai ya, kita masuk dalam kumpulan orang-orang percaya di dalam Kristus. Orang percaya, iya. Nah, bingung kan sekarang? Ada satu lagi. Sekalipun kamu sudah percaya, tapi kalau kamu nggak mendapatkan karunia bahasa lidah, kamu nggak akan selamat. Untuk benar-benar kamu selamat, kamu harus harus mendapat karunia bahasa lidah. Itu juga pernah dengar nggak? Belum pernah sih. Belum pernah. Yang sering disebutkan gereja bahasa roh gitu. Bahasa roh, bahasa lidah. Saya kira terjemahannya lebih tepat bahasa lidah, bukan bahasa roh. Bahasa roh itu saya kira interpretasi dari penerjemah Alkitab gitu ya, tapi bahasa aslinya bahasa lidah, bukan bahasa roh. Ya, anyway, itu salah satu ya, kalau kita ingin, ada nggak kesamaan masalah yang dihadapi oleh orang Galatia dengan kita sekarang? Ada, salah satu contohnya itu. Jadi keselamatan tidak hanya di dalam Kristus, tapi harus melakukan tradisi gereja, ya. Oke, kita lanjutin dulu karena waktunya udah habis nih. Ini udah banyak ya tanggapan malam hari ini, ada beberapa pertanyaan juga. Semoga kita bisa jawab. Tapi saya akan bacakan dulu dari tanggapan Bu Deborah. Ada Bu, dalam tradisi budaya agama suku yang dijalankan bersama dalam ibadah gereja. Ada juga gereja yang menjalankan tradisi PL dalam gerejanya. Sekarang kita sering dengar pengajaran yang lebih banyak raginya, harus hati-hati dan makin dalam kenal firman-Nya. Ya, betul. Ada dari Bu Win, ada juga soal yang percaya yang sudah meninggal sebenarnya. Oke. Ya, ada satu pertanyaan juga. Tapi itu kasus beda ya, Bu Win ya. Ini
Saya kira tidak sama dengan yang dihadapi oleh orang Galatia. Orang Galatia ini, kamu sudah percaya Yesus, tapi kalau kamu nggak disunat, kamu nggak selamat. Ya. Atau kalau kamu nggak menjalankan hukum Taurat, kamu nggak selamat, gitu ya. Jadi ini karena untuk mendapatkan, maksudnya nggak selamat kalau, jadi keselamatan plus keselamatan hanya dalam Kristus tuh belum cukup, gitu ya. Itu kan berarti kita sedang mengajarkan bahwa karya Kristus tuh nggak sempurna, harus ditambah dengan A, B, C, dan yang lain-lain. Oke, lanjutin dulu deh, waktunya habis nih, sorry. Pertanyaan dari God Wills. Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Benarkah itu, Bu? Iya, benar. Minggu depan kita akan belajar ya dari Yohanes, akan ada ayatnya di situ tentang bagian ini. Oke, tunggu tanggal mainnya. Datang hari Minggu depan. Pertanyaan dari Ujung Budiman. Jadi lebih penting hukum kasih daripada hukum Taurat ya, Kak? Jadi penting nggak, Kak, kalau sunat itu? Ada yang mau mencoba menanggapi? Sunat penting untuk alasan kesehatan. Tapi tidak untuk keselamatan. Setuju. Ya, ada hubungannya ya dengan keselamatan. Oke, kita baca dulu deh Galatia 10 dan selanjutnya karena waktunya tinggal 10 menit nih. Oke. Ya, bagian berikutnya ya, saya akan bacakan lanjut ayat 10, ini bagian terakhir. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, saya akan ke Kak Ocha nih. Mengapa Paulus sangat kesal dengan oknum yang telah mengacau atau menghasut jemaat Galatia dari ayat 10 sampai ayat 12 ini? Kalau di ayat 10 sampai ke 12 ini saya melihat bahwa Paulus merasa marah gitu, tidak setuju karena apa yang sudah dia ajarkan itu dipatahkan dengan pernyataan-pernyataan tambahan yang seperti sunat, padahal seperti yang kita sudah bahas di awal, segala tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus, sudah dipenuhi oleh Yesus. Jadi sebenarnya yang harus dikejar oleh jemaat di Galatia adalah itu, iman yang sungguh kepada Kristus. Dan Paulus merasa marah karena itu, karena apa yang sudah dia tanam, fondasi yang sudah dia bangun, tiba-tiba dikacaukan dengan pengajaran yang sebenarnya menurut Paulus itu tidak benar, karena satu-satunya jalan keselamatan itu Kristus. Ya. Oke, jadi ada orang-orang yang menghasut jemaat Galatia ya, dan ini merusak dasar iman yang sudah dibangun oleh Paulus kepada jemaat pada mulanya. Oke. Dasar iman yang mana? Percaya Kristus, maka kamu akan selamat. Kristus. Itu dasar. Iya. Nah, dan di sini Paulus menambahkan juga ya, dengan aniaya yang dia alami, harusnya kalau dia mungkin, karena ada orang-orang juga yang mengatasnamakan pengajarannya tapi dengan plus-plus itu tadi, dan dia bilang harusnya kalau aku lakukan demikian harusnya penderitaanku bisa kurang, tetapi aku tetap dianiaya hanya karena Injil atau salib yang kuberitakan gitu. Jadi Paulus sama sekali tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tentang Injil yang dia beritakan, karena Injil itu adalah Injil yang murni yang dia beritakan dari Yesus Kristus. Nah, bagaimana seharusnya hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus di ayat 13 ini? Ini balik ke Yohanes lagi. Sorry Kak, tadi bagaimana pertanyaannya? Agak kurang. Bagaimana seharusnya hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, oleh Kristus? Bisa lihat ayat 13. Ya. Kalau menurut saya dikatakan bagaimana hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus itu, artinya ya kita harus hidup seturut dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan gitu. Tidak mempergunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus itu sebagaimana yang hanya kita mau gitu kan. Artinya
kalau hari ini kita mau melakukan kebenaran firman, kita lakukan. Contohnya, kalau kita nggak mood, ya kita nggak lakukan gitu. Artinya, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, ya kita memang harus hidup seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan dan hidup dipimpin oleh Roh gitu kan. Maka hidup kita pun akan berjalan gitu, seturut dengan apa yang dikatakan firman, dan kemerdekaan Kristus itu nyata di dalam hidup kita, dan orang pun bisa melihat gitu loh, kemerdekaan yang kita terima itu benar-benar kita ini orang merdeka gitu. Ya. Oke, seperti yang di ayat 13 ya, Paulus menyebutkannya secara spesifik. Bagaimana orang yang sudah merdeka harus hidup melayani seorang akan yang lain dengan kasih, ya. Oke, ya dua hal ya, jangan memanfaatkan kebebasan untuk hidup dalam daging dan berusahalah melayani seseorang akan yang lain. Nah, apa pendapat Paulus tentang hukum Taurat dari ayat 14 ini? Apakah tidak berguna? Dan apa pentingnya hukum Taurat? Bahkan apa inti isi dari hukum Taurat itu sendiri? Bisa balik ke Kak Ocha lagi nih. Oke, kalau saya melihat dari statement Paulus di ayat 14 ini, berarti Paulus sebenarnya tuh menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah sesuatu yang baik, sehingga dia menekankan bahwa keseluruh hukum Taurat itu tertuang dalam firman yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, seperti itu. Betul, iya. Jadi isi inti hukum Taurat adalah mengasihi. Misalnya, jangan mencuri gitu ya. Kalau di hukum Taurat kan disebutkan tidak boleh mencuri barang orang lain, istri orang lain, atau ternak orang lain gitu ya. Kalau zaman sekarang ya apa saja, termasuk HP orang lain, rumah orang lain, atau warisan orang lain, dan lain-lain ya Bu. Ya, kita mengartikan hukum Taurat sekarang dengan pengertian yang baru. Tidak seperti kata-kata gitu ya yang ada di dalam hukum Taurat, tapi aplikasi dari hukum Taurat, termasuk sunat tadi yang mengatakan sunat itu ya. Saya jadi tergelitik ingin meresponi, apakah sunat itu tidak berguna? Berguna, tapi Kristus memberikan arti yang baru untuk sunat. Sunat bukanlah sunat secara fisik, tetapi sunat secara hati. Nah, itu Kristus memberikan arti yang baru dari sunat, termasuk Kristus juga memberi arti yang baru bagi hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Jadi bukan tidak berguna, tapi sudah memiliki arti yang berbeda. Karena dulu itu untuk mendapatkan keselamatan, kalau sekarang sebagai bukti bahwa kamu sudah diselamatkan, yaitu menjalankan hukum kasih. Sama seperti sunat. Sunat bukan untuk menjalankan, bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk menjadi bukti bahwa kita sudah disunat hati, sehingga kita tidak lagi memiliki racun atau memiliki hati yang seperti batu, ya, tetapi sudah diselamatkan oleh Kristus menjadi hati yang baru. Oke. Jadi dasarnya adalah kasih sebagai prinsip utama untuk dalam penggenapan hukum Taurat yang dilakukan oleh Yesus Kristus ya. Jadi lebih dari sekedar aturan belaka, tetapi hukum kasih ini menekankan tentang hubungan pribadi antara kita kepada Allah dan juga kita kepada sesama kita. Nah, berikutnya, bagaimana keadaan jemaat Galatia saat itu? Apa peringatan yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat Galatia? Ya, dari ayat 15. Ayo, sekarang Yohanes ya. Dikatakan ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan, gitu kan. Di sini Paulus ada kata-kata penekanan awaslah gitu ya. Awaslah gitu. Makanya di sini yang boleh saya dapatkan adalah bagaimana dikatakan Paulus, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Kalau menurut saya itu artinya saling menghina, saling menjelekkan, saling mencela antara satu dengan yang lain. Awaslah gitu supaya jangan kamu saling membinasakan. Artinya makanya dikatakan di ayat 14 tadi, itulah pentingnya kasih gitu. Kita mengasihi satu sama lain gitu kan, antara sesama kita, supaya jangan terjadi kita saling menelan, kita saling menggigit, apalagi kita saling membinasakan. Makanya Paulus mengatakan awaslah gitu. Paulus memberikan peringatan kepada orang Galatia
bahwa kita ini harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri gitu, supaya jangan terjadi ayat 15 gitu kira-kira. Jadi ayat 15 itu sebenarnya sudah terjadi ya di jemaat Galatia ya. Mereka saling menggigit, saling menghina tadi kata Yohanes. Kalau menurut saya di ayat seperti yang dikatakan di ayat 15 ini dikatakan tetapi jikalau belum dong, belum terjadi, artinya kan dikatakan masih jikalau, berarti kalau saling menelan atau saling menggigit gitu terjadi keributan lah istilahnya gitu, jadi masih diwanti-wanti nih sama Paulus gitu, jadi belum terjadi di umat Galatia. Ya, mungkin perlu lihat terjemahan dari ayat ini di versi yang lain ya. Kalau dikatakan tetapi jika kamu saling menggigit, berarti kan bisa ya, bisa tidak. Bisa saja mereka memang saling menggigit. Iya. Ya, berarti 50-50 lah gitu Ibu ya, apa bagaimana? Kalau melihat dari terjemahan lain, kemungkinan mereka sudah. Itu yang sedang terjadi di jemaat Galatia, sehingga Paulus sangat marah dan Paulus menulis surat ini karena jemaat ini terpecah belah dan jemaat ini saling ngegeng gitu ya. Karena kamu orang bersunat, kita orang tidak bersunat. Orang tidak bersunat itu tidak punya hak gitu ya. Hanya orang yang bersunat saja yang boleh menjadi jemaat yang sempurna di dalam Kristus. Ya. Oke, teman-teman, di akhir ini pelajaran apa dan aplikasi apa yang mau dilakukan setelah kita menggali bersama-sama tentang topik kemerdekaan yang kita gali bersama-sama? Mungkin dari Kak Ocha dulu. Pelajaran yang saya dapat dari ayat 10 sampai 15 kembali mengingatkan saya, sekaligus menegur saya, bahwa kadang-kadang kita menyebutkan kata kasih itu gampang ya, mudah. Tetapi kalau saat kita ingat-ingat kembali yang sudah kita lakukan, ternyata banyak tindakan kita, perkataan kita yang tidak menggambarkan kasih dan tidak menunjukkan seorang pengikut Kristus. Jadi kalau dari bagian ini pelajaran yang saya dapat, kembali mengaplikasikan kasih yang sesungguhnya seperti kasih Kristus yang sudah diberikan untuk kita. Itu pelajaran yang saya dapat, Kak. Thank you, Kak Ocha. Oke, dari Yohanes? Kalau saya jujur sangat diberkati sekali ya lewat pembelajaran pada saat malam hari ini dalam Galatia 5 ini ya, ayat 1 sampai 15, bahwa ya tadi ya seperti tadi yang Kak Ocha bilang, ini pun ya mengingatkan dan menegur saya kembali, saya pribadi, bahwa kasih itu bukanlah kasih kalau nggak ada tindakan. Artinya kita perlu penindakan, kita nggak cuma sekedar bicara atau omongan gitu. Maka orang lain itu bisa ngelihat kalau Kristus itu ada di dalam kita, di dalam saya, supaya saya juga bisa artinya ikut memerdekakan orang yang kira-kira belum merdeka. Gitu sih hari ini yang saya boleh dapatkan berkat. Oke. Iya, thank you Yohanes. Oke, nah ada tanggapan terakhir dari teman-teman yang gabung. Dari Bagas juga sudah memberikan 1 Korintus 7:19 ini menekan tentang sunat tadi ya, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Terus tanggapan terakhir dari Spiritual Journey Faith. Jika sudah dimerdekakan dalam Kristus, jangan berbuat dosa. Jika sudah menjadi hamba kebenaran, jangan lagi menjadi hamba dosa. Ya, ini seperti penggalian kita minggu lalu ya, kita sudah berpindah tuan dari hamba perbudakan dosa kepada hamba kebenaran gitu. Jadi kita seharusnya tidak lagi diperhamba di bawah perhambaan dosa gitu. Oke, terima kasih teman-teman, Kak Rosa, Kak Ocha, dan juga Kak Yohanes yang sudah menggali bersama-sama kita. Mungkin masih banyak hal-hal yang bisa kita gali lagi secara pribadi, mandiri. Nggak apa-apa,
kita senang bisa belajar bersama-sama malam hari ini. Ya, kita akan segera mengakhiri acara kita, tapi Ibu Yuli akan memberikan kesimpulan. Tapi sebelumnya saya juga akan memberikan pelajaran pribadi saya. Kalau melihat konteks ini sebenarnya kita dan saya sendiri juga udah dimerdekakan gitu ya, udah dibebaskan di dalam Yesus Kristus gitu ya, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan harusnya juga ya, saya sebagai orang yang merdeka harus melayani tadi dengan kasih dan menolong orang-orang yang mungkin ya, kalau kemarin saya aplikasinya ingin menolong orang-orang yang mungkin ada di dalam pengajaran-pengajaran yang salah gitu, karena terlalu banyak orang-orang yang beriman tapi beriman buta. Gimana ya masalahnya ya? Beriman kepada Yesus, percaya, tapi nggak perlu belajar firman Tuhan, sehingga apapun yang masuk pengajaran-pengajaran itu diterima saja gitu. Jadi berkomitmen untuk terus mengajarkan tentang firman Tuhan yang murni kepada orang-orang, sehingga juga tidak jatuh kepada pengajaran-pengajaran yang salah gitu. Dan tetap melayani dengan kasih. Itu sih dari saya. Ya, tema utama yang kita pelajari dari Galatia 5 ini adalah tentang kemerdekaan. Jika seseorang sudah dimerdekakan oleh Kristus, Kristus mati untuk kita supaya kita merdeka. Seperti minggu lalu, kita dimerdekakan dari apa? Dari perhambaan dosa, supaya kita menjadi hamba kebenaran. Tetapi herannya ketika kita sudah dimerdekakan, kita sudah percaya Yesus Kristus, kita sudah berpindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, kita jangan lagi mau diperhamba dengan hal yang lain gitu ya. Karena kalau kita diperhamba lagi dengan hal yang lain, nah untuk apa Kristus menjadi tidak berguna. Dia sudah membebaskan kita, tapi kita sendiri malah menghambakan diri untuk hal yang lain, gitu ya. Karena itu Paulus sangat menekankan kepada Galatia untuk menilai kembali atau melihat kembali, mengevaluasi lagi hidupnya. Kamu tuh sudah dimerdekakan atau belum sih? Kalau kamu sudah dimerdekakan, percayalah kepada fondasi kemerdekaanmu bahwa kamu dimerdekakan karena Kristus. Jangan lagi kamu hidup untuk hal yang lain yang bukan untuk Kristus gitu ya. Karena itu kita semua yang sudah dibeli oleh Kristus, saya berharap kita semua hidup bagi Dia. Bukan lagi bagi hal yang lain, bukan lagi bagi hukum, atau bukan lagi bagi tradisi. Karena ketika kita menghormati tradisi, kita tidak lagi menghormati Kristus, karena Kristus itu di atas tradisi. Apakah tradisi penting? Ya, tapi bukan menjadi satu keharusan untuk kita membuang Kristus, tapi untuk melakukan tradisi. Kita melakukan tradisi kalau itu tidak bertentangan dengan hukum Kristus, sehingga Kristus tetap menjadi yang utama dan pertama di dalam hidup kita. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak, malam hari ini agak lebih lambat dari biasanya, tapi kemarin juga lambat. Ya, thank you. Kiranya apa yang kita pelajari malam hari ini boleh menolong kita untuk selalu ingat, kita orang merdeka, kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Jangan lagi mau diperhamba oleh dosa atau oleh yang lain, yang bukan Kristus. Oke, tanggapan terakhir dari Ibu Win menutup kita, terberkati bahwa tanpa Kristus kita benar-benar manusia celaka yang pasti tidak mampu melakukan hukum Taurat dan tidak selamat. Syukur kepada Tuhan. Ya, oke. Kita akan tutup acara kita. Saya minta Kak Ocha bisa tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan di malam hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama dari Galatia 5 ayat 1-15 dan kami sungguh-sungguh diberkati dengan bagian ini. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami untuk bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh bebas, dan kami mempusatkan fokus kami, iman kami hanya kepada Engkau, Yesus Kristus. Dan tolong kami juga agar mengaplikasikan kasih yang Kristus mau kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk pertemuan di malam hari ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir maupun setiap kami yang telah mengikuti siaran-siaran pada waktu yang akan datang. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Ocha dan juga Yohanes. Ya, terima kasih untuk penghadirannya.
Oke, Ya. kita pamit ya teman-teman sekalian. Oke, sampai ketemu minggu depan. Salam, ayo Sampai PA. jumpa. Minggu depan kita akan ketemu lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu juga di jam yang sama, yaitu jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan pastinya kita masih membahas tentang topik kemerdekaan yang minggu depan kita akan fokus di Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 dengan perikop kebenaran yang memerdekakan. Ini masih sama ya. Nanti kita lihat dari sudut pandang Yohanes tentang firman Tuhan ini. Nah, jadi jangan lupa untuk teman-teman bisa hadir minggu depan dan kita akan menggali bersama-sama. Dan kalau ada teman-teman yang ingin juga menjadi guest berikutnya seperti Kak Yohanes, seperti Kak Ocha, bisa kontak kita, DM kita. Nanti bisa kita akan follow up untuk bisa kita menggali bersama-sama sehingga semakin banyak orang diberkati dan kita sendiri juga bisa terus belajar.